Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hormati. Jadi untuk mata kuliah pada siang hari ini adalah bicara masalah hukum Kirchhoff ya. Jadi setelah hukum Ohm kita bicara masalah hukum Kirchhoff ya. Jadi Kirchhoff ya yang dikenal pada teman Gustav Kirchhoff Jerman ya. Hukum Kirchhoff yang pertama itu ada dua, yaitu Kirchhoff arus ya dan Kirchhoff tegangan ya. Jadi Kirchhoff arus itu adalah jumlah aljabar semua arus yang melalui suatu titik atau junction ya dalam suatu rangkaian adalah 0. Ini adalah untuk hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu Kirchhoff arus. Maka dikatakan sigma I sama dengan 0 ya. Kemudian untuk gambarannya itu ya, jadi ada arus ya, ini arus yang masuk dan arus yang keluar ya. Maka dikatakan sigma I sama dengan 0 itu arus yang menuju pada satu titik percabangan adalah positif dan yang keluar dari titik percabangan negatif ya. Maka di sini dikatakan bahwa dari gambar itu adalah I2 plus I1 min I3 min I4 plus I5 sama dengan 0 ya. Jadi saya katakan tadi bahwa arus yang menuju percabangan adalah positif dan yang keluar itu adalah negatif, maka bisa digambarkan secara matematis di bawah ini. Maka yang masuk adalah I1, I2 dan I5, yang keluar adalah I3 dan I4. Maka persaannya menjadi I1 plus I2 plus I3, I1 plus I2 plus I5 sama dengan I3 plus I4. Ini adalah Kirchhoff yang pertama, yaitu arus, atau di sini katakan bahwa arus yang masuk pada saat di percabangan sama dengan arus yang keluar ya. Ini adalah yang berkaitan dengan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan arus. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua ya, sini adalah masalah tegangan ya. Maka dikatakan hukum yang kedua itu adalah jumlah aljabar semua tegangan pada suatu rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian adalah sama dengan jumlah tegangan jatuh pada masing-masing tahanan itu sendiri ya. Sigma tegangan sama dengan sigma IR ya. Kemudian kalau kita lihat langkah-langkahnya, jadi pada setiap permasalahan rangkaian listrik akan kita lihat, akan kita sampaikan langkah-langkah penyelesaiannya ya. Misalnya ini rangkaian, ada satu rangkaian ya. Jadi untuk Kirchhoff itu adalah sumber tegangannya satu atau lebih dari satu ya. Di sini ada 3, boleh 1, boleh 2, atau boleh 3, karena satu atau lebih dari satu dengan konfigurasi daripada R-nya itu adalah kompleks, tidak bisa diserikan dan tidak bisa diparalelkan. Oke, jadi sigma tegangan sama dengan sigma arus. Jadi ada loop 1, loop 2 ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah tentukan arah arus sementara ya. Bila hasilnya positif, arah arusnya benar. Bila hasilnya adalah negatif, arusnya terbalik ya. Itu kita temukan arahnya sembarang. Jadi boleh searah jarum jam,
boleh berlawanan jarum jam pada setiap loop-loopnya ya. Jadi kita tentukan dulu sebelum kita masuk pada arah arus sementara, kita tentukan dulu berapa jumlah rangkaian tertutupnya yang mewakili rangkaian ini. Jadi jumlah rangkaian tertutup ada dua, yaitu A, B, F, A, B, E, F, A, B, E, D, A, dan B, C, F, E, B. Jadi sudah kita ya, ada dua rangkaian yang tertutup. Jadi kalau kita ada dua belah rangkaian tertutup, maka penyelesaiannya adalah nanti ada dua persamaan. Kalau ada tiga rangkaian tertutup, berarti ada tiga persamaan dan selanjutnya. Kemudian ya, yang pertama sudah kita tentukan arah sementara seperti gambar di atas ini ya. Kita keluarkan dari I1 ya, P1, I1 ya, kemudian I2 dan pada percabangan ini ada I2 dan I3 ya. Kita baru nanti sudah kita tentukan arah arus sementaranya. Seperti ini. Jadi nanti kita konsisten ya pada penilaian soalnya, kalau sudah tentukan arah arus sementara, itu nanti penyelesaiannya juga yang kita tentukan itu ya, sesuai dengan konvensional. Dalam penentuan arus sementaranya sesuai dengan indikator 1 itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Jadi sesuai sama matematiknya seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan arah rangkaian tertutup secara sembarang. Arus yang punya arah yang sama dengan arah loop berarti berharga positif dan yang berlawanan negatif ya. Juga sumber tegangan yang mempunyai arah yang sama dengan arah loop berarti positif dan yang berlawanan itu berarti negatif ya. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Jadi yang pertama itu adalah berapa jumlah rangkaian tertutupnya, kemudian yang kedua itu dengan arah arus sementaranya. Nanti bila jadi arah arus sementara ya, bila positif hasilnya arah itu benar, negatif itu arah terbalik. Kemudian yang selanjutnya tentukan arah rangkaian tertutup itu ya, secara sembarang. Jadi bisa berlawanan dengan jarum jam, searah jarum jam pada masing-masing loop itu ya. Seperti gambar di atas itu loop 1 searah dengan jarum jam, loop 2 juga searah jarum jam. Tapi kalau saudara dengan cara yang lain itu dalam arti loop satunya itu searah jarum jam, loop 2-nya berlawanan juga diperbolehkan ya. Kemudian arus yang mempunyai arah yang sama dengan arah loop, arah putaran ya, itu positif dan yang berlawanan negatif. Juga sumber tegangan yang mempunyai arah yang sama dengan arah loop berharga positif dan yang berlawanan negatif. Nah, ini yang berkaitan dengan langkah-langkahnya. Kemudian cara penyelesaiannya di sini adalah dengan masing-masing loop ya. Loop 1 itu tadi adalah A, B, E, D, A ya. Maka persamaannya akan menjadi V1 min V3 sama dengan I3 kalikan R3 plus I3 kalikan E1 kalikan R1 plus I3 kalikan R3. Jadi ini berarti kalau positif I1 R1 berarti arah putarnya itu sama dengan arah arus sementaranya. Kalau ini nanti misalnya negatif ya berlawanan. Seperti lihat pada loop 2 ini V3 min V2 ini ada penurunan tegangan. Nah, maka I2 kalikan R2 berarti ini positif, arah arus sementara sama dengan arah putaran, dan min I3 sama dengan R3. Dilihat itu bahwa arah arus sementaranya itu berlawanan dengan arah putarannya. Berarti di sini bahwa sudah ketemu loop 1 dan loop 2 persamaannya. Jadi seandainya nanti adalah V tegangan dan R-nya diketahui besarannya, maka ada arus yang tidak diketahui di sini, yaitu I1 dan I2 dan I3. Maka ini kita cari. Dalam mencari, saudara bisa menggunakan determinan atau dapat menggunakan mengeliminasi. Ya, secara matematis silahkan. Yang penting di sini bahwa besaran I1 dan I2 kita temukan dalam rangkaian ini.
Jadi pada dasarnya di sini untuk Kirchhoff itu adalah untuk mencari daripada besar dan arah arus yang sebenarnya, ya, untuk mencari arus tabang semua rangkaian itu dengan besar dan arah arus yang sebenarnya. Ini adalah untuk Kirchhoff ini. Ya. Jadi loopnya itu bisa 2 loop atau 3 loop, ya. Kalau 1 loop saja kita bisa menggunakan hukum Ohm saja. Ya. Kalau rangkaian seri paralel kita bisa menggunakan hukum saja. Tapi kalau rangkaian kompleks dengan 2 sumber atau 3 sumber yang kita tidak bisa mencari berapa R totalnya, tidak bisa menghitung berapa I totalnya, itu berarti kita melangkah ke yang selanjutnya, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Ya. Baiklah, nanti ke depan akan saya berikan contoh-contoh soalnya yang berkaitan dengan Kirchhoff ini. Ya, nanti kita akan ada perbedaan antara Kirchhoff dan Ohm. Ini seperti apa? Baiklah, kita akhiri aja pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.